titik R theta Z itu di bidang XOY. Nah, jadi jari-jarinya ini. Ini jari-jari bidang ya. Nanti kalau koordinat bola ada lagi istilahnya jari-jari ruang. Nah, ini jari-jari bidang. Yang jari-jari yang menghubungkan titik pusat dengan proyeksi pada bidang ya. Ini bentuk ekspos kanan arah ke jari begini ya. Bentuk sudut theta. Nah, sama apa namanya? Koordinatku kalau kita lihat ini kan adalah sama dengan R ya. Jari-jari pada segitiga yang menghubungi titik ya, titik 0. Kemudian di sini ada 0 gitu ya. Nah, sehingga hubungannya tetap sama bahwa R kuadrat ini dengan dalil Pitagoras itu adalah sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Karena dia di sini kan, ini R-nya. Jadi, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. X itu adalah sama dengan R. Jadi, X itu kan ini. Ya, adalah sama dengan R cos theta. Y itu kan adalah X itu ini ya, sorry. X itu adalah ini. Nah, ini adalah R cos theta, Y itu adalah yang di depan ini. Nah, ini adalah R sin theta. Sementara Z-nya tetap Z. Ya, jadi hubungannya sama seperti di koordinat koordinat kutub di integral lipat 2. X itu R cos theta, Y itu R sin theta, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya, tangen theta itu adalah Y per X gitu ya. Tangen theta Y per X. Nah, Z-nya tetap Z. Jadi kita lihat di sini untuk mentransformasi integral dari koordinat kartesius ke koordinat tabung tadi ya, koordinat tabung. Nah, itu digunakan determinan Jacobi ya, sama seperti pada di integral lipat 2, yaitu determinan Jacobinya adalah R gitu. Nah, jadi kalau di sini kita lihat nanti tentu perubahan fungsi integrannya itu kan X-nya diganti dengan R cos theta, Y-nya diganti dengan R sin theta, Z-nya tetap Z. Nah, determinan Jacobinya ini adalah ini, J R theta Z ya. Jacobian, ini dikenal juga Jacobian gitu. Nah, ini apa nanti determinannya itu kita lihat. Nah, kemudian dV-nya ini berubah menjadi dr, d theta, dz. Kalau dalam koordinat kartesius kan dia jadi dx, dy, dz ya. Nah, kalau kita lihat di sini dalam koordinat tabung, jadi misalkan ini benda pejal T-nya ya atas Z sederhana ya. Jadi Z-nya itu merupakan fungsi dari kemarin ya, fungsi dari XY dua peubah gitu. Yang kemudian kalau diproyeksikan pada bidang XY, nah adalah daerah R ini ya. Nah, daerah R-nya ini berupa apa? Daerah R-nya ini di sini kalau di koordinat kartesius kan atas Y sederhana atau atas X sederhana. Nah, di sini dilihat kalau dalam koordinat tabung itu adalah atas R sederhana atau atas theta sederhana gitu. Nah, ini atas R sederhana. Jadi R-nya yang berupa fungsi, theta-nya yang konstan. Jadi theta-nya itu dari sudut alfa sampai dengan sudut beta. Berarti konstan. Ini theta-nya dari sudut alfa sampai dengan sudut beta. Sementara R-nya itu, nah dia di sini berupa fungsi. Ya, fungsi apa gitu ya. Fungsi dari theta gitu tentunya ya. Jadi fungsi dari theta. Karena kan alas R-nya ini adalah di dalam himpunan titik-titik pasangan terurut R dan theta kalau di dalam koordinat polar, bukan himpunan titik-titik X, Y ya, karena ini dalam koordinat tabung tadi. Jadi XY-nya diganti dengan R theta. Jadi himpunan titik di sini adalah dalam R dan theta. Nah, jadi R-nya di sini
daerah R ini tergantung apakah dia R sederhana atau theta sederhana. Artinya mana yang merupakan fungsi gitu ya. Nah, perubahan volumenya tadi dia menjadi dz, ya, berubah menjadi dz. Jadi dz itu adalah ini selisihnya, lalu ini d theta adalah selisih sudutnya, ya, dr ini adalah selisih jari-jarinya, gitu ya. Nah, kita lihat determinan Jacobinya. Jadi determinan Jacobinya itu adalah turunan dari X, Y, Z itu terhadap R, theta, dan Z sendiri gitu. Jadi yang pertama, turunan X baik terhadap R, theta, dan Z. Lalu turunan Y juga terhadap R, theta, Z, Z terhadap R, theta, Z gitu. Nah, tadi kan kita punya X itu adalah R cos theta. Jadi kalau diturunkan terhadap R cos theta. X itu adalah R cos theta, kalau diturunkan terhadap theta adalah T cosnya jadi min sin theta. Nah, jadi seperti ini. X-nya karena tidak memuat Z, kalau diturunkan terhadap Z, 0. Ya. Y itu kan R sin theta. Jadi kalau diturunkan terhadap R, sin theta. Kalau diturunkan terhadap theta, R cos theta. Kalau diturunkan yang sepanjang baris diperoleh determinannya kan kalau sepanjang faktornya minornya kali ini minor ya, ini kofaktor kali ini minornya. Nah, yang 0 itu hanya ini. Nah, setelah diselesaikan adalah ternyata diperoleh cos kuadrat ditambah sin kuadrat theta. Kuadrat ditambah bisa dikeluarkan R. Dalam koordinat tabung ternyata dengan Jacobinya ya. Di sini diterkannya itu R gitu. Nah, jadi demikian transformasi integral lipat 3 dari koordinat kartesius ke koordinat polar adalah fxyz menjadi r cos theta r sin theta z, lalu dv-nya ini menjadi r dz dr d theta. R ini adalah fix ya. Determinan Jacobinya. Ya, itu yang kita peroleh ini. Jadi sama halnya seperti di koordinat kutub pada integral lipat 2 ya. Determinan Jacobinya hasilnya. Nah, kemudian ini tadi karena dia merupakan fungsi Z sederhana di mana Z-nya merupakan fungsi dari R theta. Nah, maka kalau diintegralkan dengan bentuk umum ya. Jadi kalau batas-batasnya konstan itu kan balok, jadi balok kutub namanya, balok kutub. Nah, kalau daerah ini kan R-nya itu fungsi ya. Jadi dia dalam bentuk umum, bukan balok begitu. Ya, maka transformasi integralnya batasnya di sini ya tetap gitu. Jadi terhadap fungsi yang dua peubah dulu. Dalam hal ini fungsi dua peubahnya adalah Z, fungsi dari XY. Bukan fungsi dari XY ya ini sebenarnya salahnya. Ini adalah fungsi dari R theta, karena kan nanti dia sudah ditransformasi ke R theta. Jadi Z-nya itu fungsi dari R theta. Ini seharusnya. Ya, fungsi dari R theta. Lalu R-nya fungsi dari theta. Nah, ini Z kan. Jadi Z itu ini adalah fungsi dari R theta. Jadi X-nya diganti R cos theta, Y-nya diganti dengan R sin theta gitu ya. Lalu R-nya fungsi dari theta dan theta-nya konstan. Nah, jadi transformasinya menjadi seperti ini ya. Ibu, maaf. Ya. Maaf memotong sedikit. Itu di bawahnya kan yang Ibu share screen, itu ada meet.google.com. Ibu mungkin bisa pencet hide-nya biar nggak ketutupan. Oh, tutup ya. Layar bawah ketutupan tadi. Nah, sudah Bu. Terima kasih. Sudah? Ya. Sudah Bu.
Oke. Sudah jelas ya? Nah, jadi demikian ya, transformasinya itu dari integral lipat 3 dengan koordinat kartesius ke dalam koordinat tabung itu adalah menjadi seperti ini. Nah, ini kalau benda pejalnya bukan merupakan balok kutub, jadi artinya dia fungsi gitu. Tapi kalau benda pejalnya merupakan balok kutub ya yang konstan semua, nah jadi tentunya ya batasnya akan konstan di sini. Jadi Z1 sampai Z2 berapa konstan, R1 sampai R2 berapa gitu ya, konstan gitu. Ya, begitu juga tetanya. Nah, kita bisa lihat di sini contohnya. Gunakan koordinat tabung untuk menghitung integral. Nah, jadi ini fungsinya akar X kuadrat plus Y kuadrat ya. Di mana Z-nya terletak dari 0 sampai 2, Y-nya dari 0 sampai akar 9 min X kuadrat, X-nya dari 0 sampai 3 gitu. Nah, jadi yang mungkin kita gambar itu adalah ini, batas benda umumnya ya, sebagai batas gitu. Nah, kalau kita ikuti batas ini, ya kita ikuti aja, Z-nya itu dari 0,2 ya. Lalu Y-nya itu dari 0 sampai akar 9 min X kuadrat. Nah, ini kan sama saja dengan persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9 ya. Jadi lingkaran kalau di bidang XOY itu dia berupa lingkaran berpusat di 0,0 jari-jarinya 3. Karena dia diambil yang positif, akar yang positif, maka ini dia. Jadi pada bidang XOY dia merupakan daerah, karena dari 0 ya, dari 0, jadi dari daerah 0 di sini, ini 0 sampai akar ini. Yang positif gitu. Ya, nah, kemudian X-nya juga berlakunya dari 0 sampai 3 gitu. Ya, nah jadi ini adalah permukaan ya yang melengkung ini adalah permukaan Y sama dengan akar 9 min X pangkat 2 ya, sorry, ini pangkat 2 ya seharusnya. Akar 9 min X pangkat 2 ini. Ini akar 9 min X pangkat 2 ini. Nah, jadi batasnya itu adalah merupakan seperti ini gitu. Jadi tabung seperempat ya. Seperempat tabung gitu, hanya yang di oktan 1 saja. Nah, jadi di sini ini salah ya, di sini juga ini harusnya X-nya tadi kan kalau kita ikuti ini adalah dari ini X-nya dari 0 sampai 3, ini juga harusnya 3 ya, sorry. Ini X-nya dari 0 sampai 3, ini salah ini. Jadi ini X-nya dari 0 sampai 3. Kemudian Y-nya, jadi ini 3 ya harusnya. Ntar saya ambil ini dulu deh. Saya ambil, ini saya bisa hapus dulu, tutup dulu enggak. Sebentar. Ini stop sharing ya? Halo? Sharingnya terhenti nggak? Enggak. Enggak, Ibu. Apakah sharingnya terhenti? Ini? Masih ada, Ibu. Masih ada ya? Oke, baik. Ya, sharingnya masih ada ya. Soalnya tadi, nah.
Oke. Ini bisa nggak kalau jimit pakai pen? Saya nggak tahu juga nih, jimit pakai pen bisa nggak? Mudah-mudahan bisa. Ya, oke. Ya, masih kelihatan ya? Nah, ini harusnya ini adalah ini X kuadrat ya. Nah, di sini X-nya itu dari 0 sampai 3 ya. Nah, ini. Jadi X-nya ini kan dari 0 sampai 3. Lalu Y-nya dari 0 sampai akar 9 min X kuadrat. Lalu Z-nya, ini juga salah nih. Ini harusnya nih Z-nya ini kan dari 0 sampai 2. Ya, jadi Z-nya ini dari 0 sampai 2 ini. Nah, jadi benda umumnya itu adalah seperti ini ya. Jadi ini benda yang kita sebut sebagai benda T-nya lah gitu. Nah, ini. Nah, sekarang kita akan menghitungnya dalam koordinat tabung. Berarti ini menjadi akar R kuadrat. Jadi fungsinya akar R kuadrat. Akar R kuadrat adalah R. Kemudian dikali dengan perubahan ke dalam determinan ke dalam koordinat tabung ada determinan Jacobinya R. Jadi R dikali R jadi R kuadrat. Lalu kita lihat di sini, ini Z-nya adalah tetap dari 0 sampai 2 kan. Berarti Z-nya ini dari bawah sampai atas kan gitu. Dari 0 sampai 2. Kemudian sekarang kita melihat ke bidang XY itu dalam R dan theta. Jadi R-nya itu dari 0 sampai 3 karena ini kan jari-jarinya. 0 sampai 3. Theta-nya dari 0 sampai pi per 2. Ya. Nah, jadi di sini ini Z-nya dari 0 sampai 2. Kemudian kita mau hitung dalam theta dulu karena dia sama-sama konstan ya. Boleh yang mana? Lebih dahulu gitu sama aja. Jadi theta-nya dari 0 sampai pi per 2 karena kan 0 sampai pi per 2. Lalu R-nya dari 0 sampai 3. Dan fungsi ini kan adalah akar R jadi R, kemudian di sini kan nanti dikali R jadi R kuadrat gitu. Nah, jadi dengan demikian ini sudah konstan semua. Ya sudah diintegralkan terhadap Z dulu. Berarti ini adalah konstan, bisa keluar. Kemudian masukkan batasnya 2Z, berarti kemudian 2Z diintegralkan terhadap theta juga konstan, jadi Z-nya bisa keluar, theta masukkan batas pi per 2 dikali 2 nanti jadi pi gitu ya. Nah, lalu R kuadrat diintegralkan terhadap R gitu. Nah, nanti diperoleh hasilnya adalah 9 pi. Ya. Nah, jadi itu menghitungnya sama seperti menghitung di koordinat Kartesius gitu. Cuma sekarang variabelnya adalah dalam R, theta, dan Z gitu ya. Jadi sama aja. Mana yang duluan di sini karena sudah sama-sama konstan, maka sebenarnya kalau sudah sama-sama konstan dibolak-balik juga boleh gitu. Ya, tinggal kita lihat saja fungsi integrannya. Kalau fungsi yang lebih memudahkan dengan variabel apa dihitungnya, maka kita lakukanlah penghitungan terhadap variabel tersebut dulu gitu. Yang lebih memudahkan. Nah, jadi ini ya, setelah diubah ke dalam koordinat tabung, maka dia menjadi batasnya ternyata lebih mudah ya, jadi konstan semua gitu. Oke. Lagi contoh yang kedua. Dengan menggunakan koordinat tabung, volume dari ruang yang dibatasi oleh Z 12 min 2X kuadrat min 2Y kuadrat dan Z X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, pokoknya kalau menyangkut bentuk X kuadrat Y kuadrat ini memang nantinya lebih mudah dihitung dengan menggunakan koordinat tabung aja gitu. Nah, kalau kita lihat di sini kan Z-nya itu merupakan fungsi dari XY adalah 12 min 2X kuadrat min 2Y. Kalau kita mau ubah ke dalam bentuk koordinat tabung, nah maka XY-nya kan harus diubah menjadi R theta. Nah, ini adalah 12 min 2R kuadrat. Ya. Lalu ini Z sama dengan X kuadrat Y kuadrat, berarti Z-nya itu dalam fungsi R theta adalah R kuadrat. Ya.
Nah, jadi kita gambar dulu deh ini gitu. Jadi benda ruangnya itu, benda ruang V-nya itu apa sih gitu ya. Nah, kita gambar dulu ini. Nah, nanti gambarnya kita lihat di sini. Nah, gambarnya adalah seperti ini. Jadi ini adalah permukaan Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Atau tadi Z sama dengan R kuadrat. Ya. Z sama dengan R kuadrat. Jadi dia berupa paraboloid yang terbuka ke atas ini. Memotong di bidang XOY itu di titik, berarti kan di sini kalau Z-nya 0 ya, di bidang XOY Z-nya 0, jadi lingkaran yang jari-jarinya 0 gitu, pusatnya di 0,0. Nah, kalau di bidang XY, maka dia berupa paraboloid ini, karena Y-nya 0, di bidang YZ, di bidang XZ tadi ya, jadi paraboloid ini, di bidang YZ juga berupa paraboloid ini. Jadi dia paraboloid yang terbuka ke atas gini kan, terus diperpanjang. Nah, tapi kemudian di atasnya itu dibatasi oleh bidang Z12 min 2X kuadrat min 2Y kuadrat atau 12 min 2R kuadrat ini tadi. Nah, ini kalau kita gambar juga ya, pada titik potong sumbu Z-nya dia di 12, ya, titik potong di sumbu Y, sumbu X gitu ya. Nah, berarti kalau dipotong sumbu X, Y-nya 0, maka kita dapatkan persamaan kuadrat 12 min 2X kuadrat. Nah, nanti titik potongnya di sini di akar 6 dan min akar 6 sana. Kalau titik potong sumbu Y, nah ini berarti X-nya 0 kan? Nah, nanti kita dapatkan persamaan kuadrat 12 min 2Y kuadrat, jadi dibagi 2, Y-nya adalah 6, berarti nanti akar 6 ya, Y kuadrat, berarti Y-nya adalah akar 6. Nah, jadi di akar 6 dan min akar 6 pada sumbu Y. Jadi ini kalau dicari ya pada sumbu Y dari persamaan ini, maka ini. Nah, jadi dia merupakan paraboloid ya, karena di sini XY-nya itu negatif, dia terbuka ke bawah dia. Nah, jadi daerah benda T-nya itu adalah ini. Jadi berupa seperti apa ini ya? Seperti seperti potongan biji apa gitu ya bentuknya. Nah, ini adalah benda T-nya gitu. Atasnya dibatasi oleh paraboloid ini. Nah, kemudian bawahnya itu dibatasi oleh paraboloid yang terbuka ke atas. Nah, tentu untuk mencari batas integrasinya, kita harus memotongkan kedua permukaan ini ya. Nah, jadi permukaan ini kan nanti dia akan bertemu di mana, di suatu nih. Ini saya gambarkan ini. Jadi dia ke bawah, yang satu ke atas, nah dia bertemu di sini. Nah, ini kalau kemudian diproyeksikan ke bawah perpotongannya itu, nah jadi kita cari di sini perpotongannya. Jadi Z sama dengan Z gitu ya. Berarti R kuadrat sama dengan 12 min 2R R kuadrat sama dengan 12 min 2R kuadrat. Berarti di sini 3R kuadrat sama dengan 12, R ya sama dengan R kuadrat sama dengan 4, R-nya sama dengan 2. Nah, jadi di sini merupakan lingkaran, karena R di sini kan berarti dia artinya akar dari X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2 ya. Berarti kita dapatkan persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Nah, ini adalah ini. Berpusat di 0,0, jari-jarinya 2. Nah, jadi perpotongan ini pada bidang XOY dia berupa lingkaran ini. Jari-jarinya 2. Jadi ini tadi ini yang ini sorry. Nah, di sini nih jari-jari 4 ini salah ya, makanya saya perbaiki. Jadi perpotongannya itu adalah jari-jari 2 berpusat di 0,0. Jadi harusnya 2. Nah, jadi sekarang kita mau menghitung volumenya. Kemarin sudah saya katakan bahwa volume itu bisa dihitung dengan menggunakan integral lipat 3. Jadi volume benda pejal ini kita bisa hitung dengan menggunakan integral lipat 3 dengan fungsi integralnya itu adalah 1. Nah, jadi berarti ini volumenya adalah integral dari 1. Ya, nah kita mau menghitungnya dalam koordinat tabung gitu. Nah, berarti kita buat di sini Z-nya dari mana? Z-nya dari permukaan yang bawah sampai yang atas ya.
Nah, jadi Z-nya itu dari yang bawah sampai yang atas. Nah, Z yang bawah itu apa? Z yang bawah itu kan adalah R kuadrat ini. Ini kan R kuadrat. Ini R kuadrat. Lalu Z yang atas itu adalah yang ini kan. Nah, ini adalah berasal dari Z sama dengan 12 min 2R kuadrat. Nah, jadi Z-nya dari R kuadrat sampai 12 min 2R kuadrat. Z-nya itu merupakan fungsi dari R theta. Nah, jadi dari yang bawah ini R kuadrat sampai ini. Kemudian R-nya, nah kita bisa melihat proyeksinya saja pada bidang XOY di sini. Ya R-nya berarti dari 0 sampai 2, theta-nya dari 0 sampai 2pi, karena dia satu lingkaran penuh ya. Ya, karena kan di sini tidak dikatakan di integral, di aktan 1 kan nggak dikatakan. Jadi volume suatu ruang V gitu, yang dibatasi, berarti kan dia satu lingkaran penuh ya. Nah, jadi theta-nya dari 0 sampai 2pi. R-nya dari 0 sampai 2, Z-nya dari R kuadrat sampai 12 min 2R kuadrat. Nah, determinan Jacobi-nya R. Ya sudah, kalau sudah seperti ini tinggal hitung aja. Jadi yang penting bisa membentuk integrasinya dari volume itu. Jadi ini dihitung terhadap Z, berarti ini konstan gitu ya. Lalu masukkan batasnya, nah nanti akan diperoleh ini setelah disederhanakan. Kemudian hitung lagi dalam R, nah berarti ini variabel ya, diperoleh ini, masukkan batas 02, nah, diperoleh konstan, diintegralkan terhadap theta, hasilnya 24pi gitu ya. Jadi ini dihitung sama aja ya, seperti di koordinat kartesius, hitung dulu yang terhadap fungsi, baru kemudian yang konstan gitu. Demikian ya. Nah, jadi itu ya. Integral lipat 2 dengan koordinat tabung itu integral lipat 3 dengan koordinat tabung sama halnya sebenarnya seperti integral lipat 2 dalam koordinat kutub atau koordinat polar gitu ya. Jadi pokoknya integralkan dulu terhadap fungsi yang dua peubah, di mana fungsi dua peubahnya di sini adalah Z yang merupakan fungsi dari R theta. Lalu fungsi satu peubah tergantung fungsi satu peubahnya apakah R fungsi dari theta atau theta fungsi dari R gitu. Ya, tergantung nanti pengambilannya aja ya. Sementara determinan Jacobi-nya itu adalah fix R gitu ya. Oke, nah jadi itu ya. Jadi kalau di sini tadi yang ini diperoleh dalam koordinat tabung batasnya konstan. Gitu. Nah, ini benda ini kita sebut sebagai balok kutub ya. Jadi ini balok kutub karena batasnya konstan. Atau tabung ya, sebenarnya balok kutub itu tabung dia di sini. Jadi batasnya berupa tabung gitu. Maka dia konstan. Nah, kalau ini diperoleh benda umum ya. Jadi dia benda umum. Karena dia perpotongan paraboloid dengan ini, dua paraboloid ya. Jadi bukan tabung kan ini, dua paraboloid jadi benda umum. Maka ada batasnya yang berupa fungsi gitu. Oke, nah jadi ini untuk integral lipat 3 dengan koordinat tabung ya, dengan koordinat tabung. Baik, sekarang saya lanjutkan dulu ya dengan koordinat sistem koordinat satunya lagi, yaitu dengan koordinat bola ya. Apakah ini terlihat? Sudah? Terlihat. Terlihat ya. Nah, sekarang kita lihat dengan koordinat bola yang berikutnya ya. Nah, kalau dengan koordinat bola di sini, nah, jadi perubahan X, Y, Z-nya itu menjadi rho theta apa ini sih namanya, psi ya. Nah, jadi rho theta psi gitu. Di mana rho ini itu adalah jari-jari ruang. Nah, kalau tadi kan R.
R ini adalah jari-jari bidang. Ya, R ini jari-jari bidang. Nah, kalau rho di sini adalah jari-jari ruang. Jadi, kalau dalam koordinat koordinat kartesius kan posisinya ini titik X, Y, Z. Nah, berarti kalau dalam koordinat bola dia ditentukan dari bentuk segitiga ini ya. Di mana R ini adalah proyeksi rho pada bidang X, O, Y. Ya, jadi rho ini adalah jari-jari ruang. Jadi dia membentuk jari-jari di ruang. Kalau ini jari-jari di bidang X, O, Y. Ya, nah jadi jarak dari titik 0 ke titik P ini, nah inilah rho-nya. Kemudian theta di sini adalah sudut yang dibentuk dari sumbu X positif ke R. R ini adalah proyeksi rho itu pada bidang X, O, Y. Nah, jadi ini adalah tetanya. Nah, kemudian C itu adalah sudut yang dibentuk dari sumbu Z positif berlawanan arah jarum jam ya, jadi di sumbu Z positif nah ke ruas garis yang membentuk jari-jari ini. Jadi dari Z positif ya, nah ke bawah terus kembali lagi ke atas gitu. Kalau theta ini kan dari X positif ke belakang kembali lagi ke depan gitu. Nah, kalau C ini dari Z positif ya, terus ke bawah kembali lagi ke sana. Nah, jadi theta itu ini apa namanya? Koordinatnya menjadi rho, theta dan C. Gitu ya, perubahannya. Jadi nanti kita akan ubah X, Y, Z ke dalam rho, theta dan C. Nah, hubungannya itu jadi ini kan disebut dengan koordinat bola. Jadi memang ini adalah jari-jari ruang ya. Jadi jari-jari ruang di sini adalah membentuk jari-jari bola dia. Kalau R ini kan jari-jari bidang, jari-jari pada lingkaran. Ya, jari-jari pada lingkaran. Nah, rho ini jari-jari ruang ya. Jadi dia membentuk kalau di ruang itu kan dia berupa bola gitu. Nah, jadi rho ini jari-jari ruang. Nah, berlaku hubungan bahwa rho kuadrat itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Jadi kalau di lingkaran kan R kuadrat sama dengan X kuadrat Y kuadrat tambah Y kuadrat ya. Nah, ini adalah bola yang berpusat di 0,0,0 jari-jarinya rho. Gitu. Nah, kemudian X-nya itu apa? X-nya itu sama waktu kita punya di koordinat tabung adalah R cos theta kan. X itu R cos theta. Nah, R ini R ini adalah kalau kita lihat dari R ini adalah sama dengan R yang di sini kan gitu. Jadi kalau kita lihat sekarang segi 4 ini. X itu adalah R cos theta. Kita lihat R pada segi 4 ini ya. Nah, R di sini adalah sama dengan R ini kan gitu. Nah, R ini sekarang kita nyatakan dalam rho dan C. Jadi ini kan di hadapan, berarti R itu adalah sama dengan rho sin C gitu. Jadi R ini adalah sama dengan rho sin C. Nah, sehingga X di sini menjadi rho sin C cos theta. Jadi R-nya itu diganti dengan rho sin C. Lalu Y itu kita punya kan Y itu kan di sini ya. Jadi Y itu jadi XY-nya itu tetap di bawah kan. Jadi XY-nya itu kan kita kan mau ubah X ke dalam koordinat ini tadi. Ya. Jadi kan X-nya ini kan dia tetap di sini. Ini X, ini Y ya. Nah, ini X, ini Y kan gitu ya. Nah, jadi sekarang Y itu kita punya kan adalah R sin theta ya. Y itu adalah R sin theta. Nah, R-nya tadi adalah sama dengan sama ini. Jadi R-nya itu adalah sama dengan ini, jari-jari ini. Nah, jadi R-nya adalah rho sin C. Nah, sehingga di sini kita ubah menjadi rho sin C sin theta gitu. Nah, jadi perubahan dari koordinat kartesius X menjadi rho sin C cos theta, Y rho sin C sin theta. Jadi ini berasal dari X, ini berasal dari R. Ya, ini berasal dari R. Nah, sementara Z itu,
Nah, Z itu kan adalah yang ini, ya. Z itu adalah yang ini nih, Z. Ini Z kan. Nah, Z ini kalau kita nyatakan dalam row dan C, nah Z ini karena dia di depan ya, di depan. Kalau ini kan di hadapan ya. Ini samping ya, di samping. Nah, ini adalah row cos theta. Nah, jadi Z kalau dinyatakan dalam row dan theta dan C, dia menjadi row cos C. Nah, inilah bentuk hubungan antara koordinat kartesius dengan koordinat bola ya. Jadi bahwa rho kuadrat sama dengan x kuadrat, y kuadrat, z kuadrat. X itu rho sin C cos theta, y itu rho sin C sin theta, z itu rho cos C. Rho cos C ya. Nah, itu. Nah, sehingga sekarang kita lihat transformasinya. Transformasinya dari integral dari koordinat kartesius ya ke koordinat bola. Nah, tetap nanti menggunakan determinan Jacobi. Nah, Jacobi di sini adalah Jacobi rotetasi. Nah, berarti adalah turunan X terhadap rotetasi, turunan Y terhadap rotetasi, dan turunan Z juga terhadap rotetasi. Ya, itu determinan Jacobinya. Nah, tadi kita punya X itu adalah rho sin C cos theta ya. Maka kalau diturunkan terhadap rho adalah ini gitu. Kalau diturunkan terhadap theta, cos jadi min sin. Kalau diturunkan terhadap C, sin jadi cos. Ini yang berubah. Lalu ini Y tadi kan rho sin C sin theta. Kalau diturunkan terhadap rho jadi ini. Kalau diturunkan terhadap theta, sinnya jadi cos. Diturunkan terhadap C, sin ini juga jadi cos. Nah, Z tadi kan rho cos C ya. Diturunkan terhadap rho cos. Diturunkan terhadap theta, Z ya. Z rho ini. Ya, karena dia Z itu kan rho cos C. Z itu kan rho cos C. Jadi kalau diturunkan terhadap rho cos theta, kalau diturunkan terhadap theta kan dia tidak ada. Karena kan dia cos rho ya. Cos C. Rho cos C. Jadi kalau diturunkan terhadap theta ini kan nggak ada theta di sini. Maka 0. Diturunkan terhadap C min sin C dikali rho gitu. Nah, ini ya. Nah, kemudian kalau diintegralkan diintegralkan. Dihitung determinannya, silakan kalian hitung dengan menggunakan ekspansi kofaktor boleh ya terhadap misalkan terhadap kolom terhadap baris 3. Nah, nanti akan diperoleh determinan Jacobinya hasilnya adalah rho kuadrat sin C. Coba ya, verifikasi ya, buktikan ya dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Nah, jadi determinan Jacobinya kalau di koordinat bola itu adalah ini. Tadi kalau di koordinat tabung itu R. Maka kalau di koordinat bola adalah ini. Jadi ini fix ya, selalu ikutan gitu. Nah, sehingga transformasinya X, Y, Z berubah menjadi rho theta C, dV-nya berubah menjadi determinan Jacobinya dari rho theta C ini adalah ini. Kemudian di integralnya tergantung nanti apakah C di sini C yang merupakan fungsi dari rho dan theta. Ya, jadi C di sini yang merupakan fungsi dari R dan theta gitu. Kemudian rho-nya fungsi dari theta. Nah, kemudian theta-nya konstan gitu. Ya, jadi urutannya tetap diintegralkan terhadap fungsi dua peubah ya, yang mana yang merupakan fungsi dua peubah. Ya, kemudian fungsi satu peubah baru konstanta. Nah, ini koordinat bola ya. Kita lihat contohnya. Gunakan koordinat bola untuk menghitung, nah ini, fungsi Z
Jadi kalau ada bentuk X kuadrat min Y kuadrat gini ya. Nah, ini kan adalah Z-nya itu merupakan fungsi dari XY ya. Jadi dalam bentuk kuadrat, nah ini berarti merupakan bola ini ya, daerah setengah bola gitu. Nah, jadi kita lihat Z-nya itu dari 0 di sini sampai akar 4 min X kuadrat min Y kuadrat. Kemudian Y-nya dari 0, berarti Z-nya merupakan fungsi dari XY. Y-nya merupakan fungsi dari X, X-nya yang konstan. Nah, ini udah benar ya. X-nya 0,2, Y-nya 0 sampai ini, Z-nya 0 sampai akar 4 min X kuadrat Y kuadrat ini. Nah, kalau kita ubah ke dalam koordinat bolanya bagaimana gitu ya. Nah, ini bisa kita gambar ya untuk melihatnya. Jadi Z itu dari 0 sampai ini. Nah, ini kan adalah tadi persamaan bola ya. Berasal dari Z kuadrat ditambah X kuadrat tambah Y kuadrat, atau X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 4. 4 itu berarti rho-nya itu adalah 2 gitu. Nah, jadi ini bolanya. Dari 0 ya sampai di sini 2, di sini 2, di sini juga 2 kan. Karena kan di sini R-nya itu rho-nya itu 2. Jadi memotong di sini 2, ini 2, sini 2. Nah, jadi dia berupa bola gitu. Ini ya, bola. Karena Z-nya dari 0, berarti hanya yang di atas saja. Jadi dari 0, mulai dari 0 sampai nah, yang di atas saja yang positif, berarti sampai ini. Kemudian kalau kita lihat pada bidang XOY, nah ini kan 0 sampai akar 4 min X kuadrat. Ini kan sebenarnya persamaan dari X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2 juga ya. 2 kuadrat ya, yaitu 4. Nah, berarti adalah daerah lingkaran ini. Nah, karena dari 0 berarti Y-nya yang positif. Jadi dari yang positif ini aja. Nah, jadi ini adalah alasnya itu juga berupa lingkaran ini. Sebenarnya bola ini kalau diproyeksikan pada bidang XOY ya dia berupa lingkaran. Jari-jari 2. Kemudian X-nya dari 0 sampai 2. Nah, maka kalau kita mau hitung dengan menggunakan koordinat bola, berarti di sini rho-nya, nah ini rho-nya ini kan, nah ini kan jari-jari bola ya, jari-jari bola 0 sampai 2 gitu. Tetanya, nah karena hanya dari 0 saja, Y-nya yang X-nya dari 0, Y-nya dari 0, nah berarti kan tetanya dari 0 sampai pi per 2 ini aja. Tetanya 0 sampai pi per 2. Lalu C-nya, nah, C-nya juga Z-nya dari 0 sampai permukaan ini. Nah, berarti kan C-nya ini dari 0 sampai pi per 2 juga ya. Karena hanya dari sumbu X positif sampai bidang XOY ini. Dari C-nya ini juga dari 0 sampai pi per 2. Nah, sehingga batasnya semua menjadi konstan ya. Rho-nya 0,2, tetanya 0 pi per 2, C-nya 0 pi per 2. Z di sini adalah rho cosi tadi. Ya, Z-nya adalah rho cosi. Lalu perubahan ke determinan bola, ke koordinat bola, ini ada ditambahkan determinan Jacobi-nya yang fix. Rho kuadrat sin C. Ya, jadi rho pangkat 3 cosi sin C. Nah, diintegralkan di sini terhadap di sini boleh dc dulu 0 pi per 2 lalu d theta 0 pi per 2 lalu d rho ya. 0 sampai 2 juga rho-nya. Nah, ini kan kalau diintegralkan terhadap C berarti ini bisa ditulis dalam setengah sin 2t sin 2c ya. Cosi sin C itu kan sin 2x kan sama dengan 2 sin x cos x gitu ya. Nah, ini berarti setengah sin 2c gitu. Nah, itu bisa diintegralkan terhadap C mudah dengan teknik substitusi, lalu nanti masukkan batasnya, lalu nanti diperoleh konstan nih, karena di sini konstan. Nah, terintegralkan theta ya, kerjakan lagi, masukkan batasnya, lalu diintegralkan terhadap rho. Nah, ini variabel berarti, tapi ini fungsi pangkat biasa, mudah. Integrasi dari yang di dalam ini nanti hasilnya konstan. Masukkan batasnya, nah nanti silakan diverifikasi, itu hasilnya adalah pi. Ya. Nah, jadi yang penting ini, jadi merubah
ini ke dalam ini. Nah, kalau sudah seperti ini, nah kita sudah menghitung sama seperti menghitung dengan koordinat X, Y, Z itu sama aja gitu ya. Cuma dengan apa variabel X, Y, Z itu sama aja. Cuma di sini variabelnya rho, psi, dan theta. Cara menghitungnya sama aja, seperti menganggap di variabel X, Y, Z gitu. Cuma bedanya di sini variabelnya rho, psi, dan theta gitu. Gitu ya. Nah, jadi tentukan ini integral S dV. Nah, ini berarti sama saja seperti ini kan dianggap fungsinya satu ya. Kita menghitung volume benda S. S itu benda pejal yang dibatasi di atas oleh bola rho sama dengan A. Nah, ini bola rho sama dengan A ini berarti sama saja dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan rho kuadrat. Jadi rho-nya itu jari-jarinya A gitu. Rho kuadratnya itu A kuadrat. Ya. Jadi persamaan ini sama saja dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan A kuadrat gitu. Dan di bawah oleh kerucut C sama dengan alfa. Di mana alfa dan A itu adalah konstanta. Nah, jadi kalau kerucut ini ya, nah jadi di sini kerucut itu dinyatakan dengan C. Nah, jadi kan dia merupakan tadi C itu adalah dihitung sudutnya dari Z positif ya, terus ya ke bawah gitu. Nah, jadi di sini ditentukan C-nya itu adalah sebesar alfa. Jadi kerucut yang sebesar alfa gitu. Nah, jadi ini kerucutnya ini, nah ini sebesar alfa. Nah, jadi ini kerucut yang sebesar alfa gitu. Nah, kemudian ini di bawah, jadi dia berarti kerucut ini ya, jari-jarinya sebesar alfa. Nah, kemudian di bawahnya itu oleh kerucut, atasnya itu oleh bola. Jadi bolanya itu adalah bola rho sama dengan alfa. Jadi di sini berarti mempunyai jari-jari alfa. Jari-jari A ya, jari-jari A. Nah, sehingga benda yang terbentuk adalah seperti ini. Jadi ini kerucut yang sejauh sudutnya itu sejauh alfa, sementara jari-jarinya ini, nah ini jari-jarinya ini adalah jari-jari bola itu sebesar A gitu. Ya, jadi ini dia kan bola nih. Jadi di sini juga A ya, di sini A gitu ya. Ini jari-jarinya, jari-jari ruang kan, karena ini jari-jari ruang. Nah, ini adalah A. Nah, jadi benda pejalnya ini. Ya, kita hitung integral lipat 3-nya. Nah, berarti kalau seperti ini ya Z-nya dari 0 sampai alfa ya. Kan kita transformasi ke dalam rho, psi, dan theta, ingat. Jadi kalau mau dihitung dalam koordinat bola, berarti kita transformasi ke rho, sin, dan rho, theta, rho, psi, dan theta. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini 1, berarti determinan Jacobi-nya itu fix, rho kuadrat sin psi, lalu d rho. Nah, kalau kita mau hitung terhadap rho dulu, berarti jari-jarinya tadi dari 0 sampai A. Ya, dari 0 sampai A. Theta. Ya, tetanya adalah, nah tetanya ini kan satu lingkaran penuh. Ya, jadi kan dia dihitung dari X positif kembali lagi. Nah, ini kan satu lingkaran penuh ya. Jadi kalau diproyeksikan ini titik pusatnya di sini ketemu di bawah ini. Nah, berarti tetanya itu dari 0 sampai 2pi. Dan kemudian psi-nya, nah psi-nya itu adalah dari 0 sampai alfa. Ya, jadi benda ini titik potongnya kalau diproyeksikan ke bawah dia akan berupa lingkaran. Lingkaran jari-jarinya ini adalah A ini. Ya. Karena dia kan bola ya. Jadi bola yang pokoknya mempunyai jari-jari ruang itu adalah sebesar A. Jadi transformasinya menjadi seperti ini. Rho kuadrat sin psi ini fix determinan Jacobi, rho-nya itu dari 0 sampai A, kemudian tetanya dari 0 sampai 2pi, psi-nya dari 0 sampai alfa. Nah, silakan dihitung ini terhadap rho, berarti ini fungsi sin psi-nya konstan. Masukkan batasnya, lalu dihitung terhadap theta, di sini tidak ada theta, berarti konstan semua ini.
Nah, theta nanti masukkan batasnya. Ya. Nah, kemudian baru yang terakhir terhadap apa sin. Nah, sin si mudah hanya cos saja ya. Lalu masukkan batasnya. Nah, hasilnya adalah ini setelah dihitung. Jadi itu dengan menggunakan koordinat bola ya. Nah, seperti ini. Oke, nah jadi coba sudah selesai ya. Jadi ini gabungan dari apa tadi koordinat tabung dan koordinat bola. Nah, jadi kalau di buku ini nih disajikan ya dalam satu pasal sendiri. Jadi 13.8 aja ya. Jadi ini tadi yang koordinat tabung gitu. Ya. Nah, ini kalau dibuat, nah jadi benda pejalnya itu dalam koordinat tabung ini tadi ya. Nah, jadi Z itu merupakan fungsi 2 peubah R theta, ya, kemudian diproyeksikan atas di bidang XY, maka disebut sebagai benda pejal S, diproyeksikan menjadi SXY. Nah, ini atas di sini R sederhana, R-nya itu berupa fungsi dari theta, X theta-nya konstan gitu ya. Nah, maka pengintegralannya menjadi seperti ini. Jadi dihitung dulu terhadap fungsi 2 peubah ya. Oke, itu integrasinya ya. Nah, ini masa ini nanti aja minggu depan gitu. Nah, ini ada juga contoh lain. Nah, ini. Volume dari benda S di oktan pertama dibatasi di atas paraboloid Z 4 min X kuadrat min Y kuadrat. Nah, ini adalah paraboloid ini terbuka ke bawah ya. Jadi titik potong Z-nya di 4. Lalu kalau Z-nya sama dengan 0, maka dia berupa lingkaran di pusat di 0,0 jari-jari 2. Nah, jadi dia paraboloid ini. Kemudian di samping oleh tabung X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2X. Nah, jadi ini tabung, ini kan bisa ditulis sebagai X kuadrat min 2X Y kuadrat, berarti X min 1 ya, X min 1 kuadrat gitu. Kemudian ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Nah, berarti ini adalah tabung yang pusatnya di 1,0, jari-jarinya 1 ini. Ya, jadi ini persamaan lingkaran. Kalau pada bidang XOY, jadi dia berupa persamaan lingkaran pusat di 1,0, jari-jarinya 1 ya. Ini kan bisa dijadikan kuadrat sempurna nanti. Coba kamu ubah dalam bentuk persamaan lingkaran yang pusatnya diketahui gitu. Nah, jadi oleh permukaan ini ya, karena di oktan pertama berarti Y0 dan X0 ini juga membatasi. Jadi ini Y0 adalah dinding ini, X0 dinding YZ, nah ya, karena di oktan pertama ini kan. Jadi yang diambil di oktan pertama. Nah, berarti kalau kita hitung dalam koordinat, karena cari volume ya, volume kan berarti fungsi integralnya 1. Nah, ini dia. Jadi fungsi integralnya 1. Nah, batas Z-nya berarti dari 0 sampai ini ya. Sampai permukaan yang atas nih. Kan dia ini atasnya ini, tapi samping-sampingnya itu adalah lingkaran ini. Tabung. Jadi perpotongannya ini adalah kalau misalkan diproyeksikan di ini, dia berupa lingkaran yang berpusat di 1,0, jari-jarinya 1. Nah, jadi Z-nya itu dari 0 sampai ini, persamaan ini dalam koordinat tabung, maka ini menjadi R kuadrat. Lalu R-nya. Nah, R-nya itu dari mana sampai mana gitu ya. Nah, di sini R-nya itu adalah berupa fungsi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2X, itu adalah sama dengan R2 cos theta. Jadi kan ini Z, ini kan bisa ditulis ya, yang ini kan Z kuadrat, ini sama dengan, ini paraboloid Z 4 min R kuadrat ya.
Jadi ini kalau diubah menjadi dalam koordinat tabung 4 min R kuadrat. Nah ini kalau diubah dalam koordinat tabung, ini itu adalah R2 cos theta. Ya kan? 2 cos theta. Gimana merubahnya kan sudah pernah saya sampaikan tempo hari. Bagaimana merubah dalam persamaan dari koordinat tabung ke koordinat dari koordinat kartesius ke koordinat polar gitu kan udah ada sebelumnya. Jadi ini kan R kuadrat sama dengan 2X. X itu kan sama dengan R cos theta gitu ya. Nah ini berarti kalau dibagi dengan R, ya berarti kan kita peroleh R itu sama dengan 2 cos theta. Nah jadi ini kalau diubah ke dalam koordinat tabung, persamaan ini adalah sama dengan 2 cos theta. Kalau ini adalah 4 min R kuadrat gitu ya. Nah, jadi R-nya adalah dari 0 sampai persamaan ini. Ini kan dia di bawah ini. Ini kan dia di bawah ini. Di bidang XOY di sini nih. Nah, ini kan R sama dengan 2 cos theta. Gitu. Nah, jadi R-nya itu adalah dari 0 sampai sini. Nah, sampai sini. Nah, ini adalah ini. Kemudian tetanya, karena hanya diminta di oktan pertama, ya berarti dari ini, dari X positif, Y positif, 0 sampai pi per 2 ya. Nah, jadi 0, 4 min R kuadrat, 0 R-nya 2, R0 sampai 2 cos theta, tetanya 0 sampai pi per 2. Lalu determinan Jacobinya R. Nah, sudah ini tinggal dihitung aja ya. Dihitung dengan batas Z dulu, lalu R, lalu theta. Nah, ini dia lingkarannya tadi. Lingkaran 2 cos theta berpusat di 1,0, jari-jarinya 1. Nah, jadi bisa juga seperti ini ya. Lalu koordinat bola ini. Tadi hubungannya. Ini sudah saya jelaskan perubahannya ini tadi. Nah, jadi kalau dalam koordinat bola ini jari-jari ruang ini. Ya, jadi ini adalah delta tetanya, lalu ini adalah delta C-nya karena perubahan atau selisih dari C1 dengan C2 ini delta C, selisih dari theta 1 sampai theta 2 ini delta theta, selisih dari R1 dengan R2 ini delta R-nya. Ya, ini delta R-nya. Nah, jadi perubahan dari koordinat kartesius ke koordinat bola menjadi seperti ini. X, ini Y, dan ini Z. Tadi ya, X-nya itu rho sin C cos theta, kalau Y-nya rho sin C sin theta, Z-nya rho cos C. Determinan Jacobinya rho kuadrat sin C. Nah, kemudian D rho, D theta, dan D C ya. Nah, ini contoh ini tadi ada ya, sudah dibahas di PPT ya sama. Oke, kemudian ini diaplikasikan pada massa ya. Nah, jadi itulah untuk integral lipat 3 dalam koordinat tabung dan koordinat bola ya. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan tidak? Sejauh ini tidak ada, Bu. Tidak ada. Jelas, cukup jelas ya?
Halo, kalian masih di sana? Masih, Bu. Masih, Bu. Tadi kok jadi lemot, ini saya share screen lagi jadi lemot. Ntar saya coba share lagi. Sudah terlihat belum? Halo? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya, ini saya gabung ya. Saya gabung tugas yang di LMS antara koordinat tabung dengan koordinat bola itu. Hitunglah integral. Nah, coba yang nomor 1 dalam koordinat tabung, nomor 2 juga hitung volume benda pejal integral G, berarti fungsi integralnya 1 ya. Di bagian atas itu dibatasi oleh ya, jadi tapi bagian atasnya dibatasi oleh bola ya, permukaan bola. Bagian bawahnya oleh paraboloid gitu. Nah, Ibu, ini ya, saya pengen coba nomor 2 tapi sekarang masih belum selesai, Bu. ya diselesaikan dulu. Selesaikan aja dulu. Silakan. Nomor 2 yang pertemuan berapa? 13 atau 14? Coba ya, silakan. Boleh pilih satu orang satu ya. Jadi 4 soal ini ya, 4 soal. Tentu latihan soal di pasal 13.8 itu juga banyak ya. Jadi hitung volume ini ya. Nah, di mana batas-batasnya itu dikatakan di situ. Nah, kalian tentu harus menggambarkan dulu untuk mengetahui batasnya itu dalam koordinat tabung atau koordinat bolanya gitu. Oke, silakan nanti kalau yang sudah selesai boleh share ngacungkan ya, atau menyampaikan mau mengerjakan yang nomor berapa gitu. Silakan.
Ada yang sudah? Halo? Ibu, saya udah selesai, Ibu. Yang nomor Boleh, 2. silakan. Di-share. Silakan di-share Bintang. Ntar saya stop share dulu. Ya. Yang pertama Bintang ya. Bintang dulu. Terus Septiani. Bintang sudah siap belum? Sudah, Ibu. Ini lagi di share screen. Ya, silakan. Sudah kelihatan nggak, Ibu, share screen-nya? Udah, tapi kecil bener ya. Bisa diperbesar nggak? Ya, sudah cukup. Ya. Jadi di sini X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Yang soal nomor 2 itu jadi hitunglah volume benda pejal yang dibatasi di bagian atas nih X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 16. 16 dan bagian bawah dari Z dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Maka karena X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan X kuadrat, kita masukin X kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 16. Lalu Z kuadrat sama dengan 16 dikurang X kuadrat. Diakarkan lagi Z sama dengan 16 minus X kuadrat. Yeah. Maka jadinya batasnya adalah minus akar 16 X min X kuadrat
lebih besar sama dengan Z, lebih besar sama dengan akar 16 min R kuadrat. Sedangkan Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Karena X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka Z kuadrat sama dengan R kuadrat, yaitu Z sama dengan R. Maka jadi batas untuk R-nya adalah 0. Ini ada di sini batas untuk R-nya 0 lebih besar sama dengan R, lebih besar sama dengan Z. Maka pasti kesimpulan dari batas integralnya adalah ini dari sama dengan R theta, Z, batasnya 0, theta 0 lebih besar dari theta, lebih koma minus akar 16 min R kuadrat, lebih besar sama dengan Z, lebih besar sama dengan akar 16 kuadrat, 0 lebih besar sama dengan F, lebih besar sama dengan Z. Itu sebentar ya. Apa namanya? Titik potongnya itu di mana ya? Jadi kan harusnya dibuat batas di R theta-nya itu adalah di bidang XOY gitu. Jadi perpotongan dari X kuadrat dari bola dengan jari-jari 4 dengan dengan paraboloid ya, Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat atau Z kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat itu di mana gitu bintang. Jadi itu harus dipotongkan dulu antara jadi batas kan bagian atas itu dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sampai dengan 16. Lalu bagian bawah oleh Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, jadi yang menjadi batas di bidang XY-nya gitu ya. Itu sebenarnya Z-nya itu perpotongan dari kedua bidang itu diproyeksikan pada bidang XOY. Jadi harusnya ini titik potongnya itu diproyeksikan dulu gitu. Jadi titik potong antara X kuadrat Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 16 dengan Z kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat itu di berapa gitu loh bintang. Jadi itu nanti Z-nya itu batasnya itu adalah dari Z yang bawah sampai Z yang atas. Z yang bawah itu adalah yang akar X kuadrat plus Y kuadrat. Z yang atas itu adalah yang bola gitu. Jadi kan di situ dikatakan bahwa di bagian atas oleh X kuadrat Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 16. Bagian bawah oleh Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, itu antara bola dengan paraboloid itu dia ini menumpuk kayak tadi. Jadi bukan berarti Z-nya dari min akar Z-nya itu mulainya dari akar X kuadrat plus Y kuadrat sampai akar dari 16 min X kuadrat plus Y kuadrat. Begitu, bintang. Jadi kalau kamu ambil dari negatif, itu salah ya. Dari negatif akar 16 min R kuadrat, Z-nya itu salah, bintang. Z-nya itu harusnya dari akar X kuadrat plus Y kuadrat. Dari situ. Karena kan bagian bawahnya itu. Bagian bawahnya itu bukan Z negatif, akar 16 bukan. Karena bagian atasnya oleh bola, bagian bawahnya akar X kuadrat plus Y kuadrat. Jadi Z itu harusnya dari akar X kuadrat plus Y kuadrat. Berarti di sini akar R kuadrat berarti R. Jadi Z-nya dari R sampai akar 16 min R kuadrat. Gitu bintang. Tetanya betul 0 sampai 2pi. Nah, R-nya itu juga dia perpotongannya ya. Jadi perpotongan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 4. Nah, di sini ya R-nya itu juga dari perpotongannya ya. Salah ya bintang batasnya. Dipotongkan dulu deh.
Coba dipotongkan dulu. Antara bidang bola yang dengan bidang parabolit yang di bawahnya itu dipotongkan dulu. Nanti batas R-nya itu dilihat dari situ. Paham nggak, Bintang? Ini di yang masih kurang tepat yang Z Halo, atau yang R ya, Bintang? Bu? Halo? Halo, Bintang, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Terdengar. Paham ya? Ya. Yang lain dengar nggak? Z-nya itu kan dari akar R itu R, bukan akar min, malah bukan min ak. Ya, salah. Jadi salah, Bintang. Z-nya itu mulai dari yang akar X kuadrat plus Y kuadrat, berarti R. Sampai dengan akar 16 min R kuadrat ya. Nah, kemudian R-nya itu dilihat perpotongan dari permukaan, yang dua permukaan itu, perpotongannya itu apa gitu dalam XY. Oke, diperbaiki. Tarik ininya, share Baik, Bu. screen-nya. Ya. Septiani, silakan. Di-share nomor berapa, Septiani? Ya, oke, silakan. Ya, sudah. Yang satu paling awal ya. Ya, oke. Ini cuma tinggal hitung aja ya, karena dia sudah diketahui integrasinya. Ya, oke. Atasnya. Min R kuadrat dong. R-nya juga salah itu. Tetanya betul, karena dari X-nya itu dari 3 sampai min 3, berarti tetanya dari 0 sampai pi, ya kan? Tapi R-nya enggak dari min 5. R itu kan positif. R-nya itu dari titik pusat sampai dengan ke persamaan lingkaran itu. Berapa itu R-nya? Dari titik, 3 kan? Dari 0 sampai 3 R-nya itu. Bukan dari min 5 sampai 5 ya. Oh, min 5 sampai 5 itu dari mana min 5? Enggak, pada bidang XY dilihatnya. Ya, heeh. Ya, jadi itu kan yang dilihat X-nya dari min 3 sampai 3 kan.
Lalu berarti kan itu dia persamaan lingkaran berjari-jari 3 kan, pusatnya di 0,0. Nah, jadi kalau di koordinat tabung nanti dilihat di bidang XY-nya itu berarti R-nya itu kan dari 0 sampai 3. Heeh. Tetanya dari 0 sampai 2pi. Z-nya benar dari 0 sampai 25 min R kuadrat. Itu kan kamu masih nulisnya juga 25 min R, itu salah ya. Oke. Ya diperbaiki dulu. Nah, diperbaiki dulu. Ya, diperbaiki tadi batasnya. Oke, ada lagi yang mau coba? Yang lain? Yang nomor yang pertemuan berikut berarti ya. Yang pertemuan 14. Paling tidak membentuk itunya aja, dan membentuk integrasinya saja paling tidak. Nanti untuk menghitungkan. Tapi benar dulu gitu batasnya. Kalau batasnya udah salah, pasti hasilnya salah.
Oke, ayo. Siapa lagi yang mau coba? Sudah selesai, Bintang? Batas R-nya jadi dari mana sampai mana R-nya? Belum Ibu, lagi dicari. Perpotongannya di mana? R berapa? Kan mudah itu perpotongannya. Z kuadrat sama dengan X kuadrat Y kuadrat. Lalu punya lagi Z kuadrat sama dengan 16 min X kuadrat min Y kuadrat, kan gitu ya.
Halo? Sudahkah? Sudah bisa, Septiani? Coba kayak apa ininya dulu, batasnya. Kan nggak susah nih. Mhm. Hmm? 0 sampai pi dong. 0 sampai pi tetap, karena kan X-nya dari min 3 sampai 3. Karena X-nya, coba kamu lihat itu, X-nya kan dari min 3 sampai 3 kan? Nah, dari min 3 sampai 3 itu berarti tetanya itu dari 0 sampai pi. R-nya dari 0 sampai 3, gitu. Kemudian fungsinya itu kan R kuadrat. Dikali lagi dengan R, jadi harusnya R pangkat 3. Ya, jadi fungsinya kan X kuadrat plus Y kuadrat kan? Nah, jadinya R kuadrat kan itu sama dengan, lalu dikali lagi dengan determinan Jacobi-nya adalah R, kalau dalam koordinat tabung. Jadi R pangkat 3 fungsinya. Lalu batas Z-nya 0 sampai 25 min R kuadrat, batas tetanya 0 sampai 2 pi, karena dia dari X min 3 sampai 3. R-nya dari 0 sampai 3 ya. Jadi begitu ya. Oke. Ya, itu salah, masih batas teta dengan pi-nya. Kemudian bintang, coba kayak apa jadi itunya? Batas tetanya dari mana sampai mana? Masih bingung Ibu kalau yang menentukan batas R-nya itu. Nah, itu makanya itu dipotongkan aja tadi kan saya bilang. Nih, saya share screen ya. Saya share screen tadi soalnya ini. Kelihatan nggak soalnya? Kelihatan Ibu. Kelihatan ya. Oke, saya coba. Jadi ini batasnya ini dikatakan kan di situ di soalnya bagian atasnya ini. Nah, ini kan bola ya. Ini kan bola nih. Lalu bagian bawahnya ini. Nah, jadi kan dia itu ya bendanya itu tuh bola jari-jarinya 4 ini. Jadi dia bola jari-jarinya 4 gitu kan, ini bola jari-jarinya 4. Nah, kemudian bagian bawahnya itu adalah ini. Nah, ini adalah paraboloid Z akar ya. Jadi yang artinya di sini terbuka ke atas begini. Jadi kalau Z-nya 0, ya ini persamaan kuadrat di persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 gitu ya. Nah, jadi dia terbuka ke atas. Nah, jadi kan bisa dilihat
benda pejalnya itu adalah ini benda apa di sini? Benda G-nya itu. Nah, ini adalah ini nih, G-nya ini. Jadi atasnya ini, bawahnya ini paraboloid ini. Nah, untuk melihat batas pada sumbu X-Y-nya, kalau Z-nya mah jelas, ini Z-nya kan berarti dari ini, Z1 ini, sampai yang bawah kan ini. Ini kan Z yang sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sampai Z yang atas kan ini. Ini adalah persamaan yang dari ini, berarti Z-nya itu adalah akar, karena dia positif, 16 min X kuadrat min Y kuadrat. Gitu. Nah, batas XY-nya, perpotongannya ini kita proyeksikan. Jadi perpotongannya ini kan dia berupa lingkaran juga diproyeksikan. Nah, jadi di sini ini kan 16 tadi ya. Ini kan berasal yang dari lingkaran. Nah, dia perpotongannya ini adalah perpotongan dari kedua permukaan. Jadi ini permukaan ini dipotongkan aja. Ini kan Z kuadrat ini berarti artinya ini kan sama dengan 16 dikurangi X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Sementara dari sini ini didapat Z kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Berarti perpotongannya ini kan kita pasangkan di sini. Karena akan Z kuadrat sama dengan Z kuadrat. Sama dengan 16 min X kuadrat min Y kuadrat. Jadi kalau dipindahkan ke sini, 2X kuadrat ditambah 2Y kuadrat sama dengan 16. Dibagi 2, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 8. Berarti dari sini kita dapatkan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi 8 ini R kuadrat, ini kan sama dengan R kuadrat. Berarti R-nya itu akar 8. R-nya itu akar 8. Nah, jadi ini perpotongannya di sini, ini R-nya di sini nih, jari-jarinya ini akar 8 ini. Ya, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 8, berarti kan di sini potong X akar 8, di sini akar 8. Nah, kalau ini kan tadi ini adalah 16 ya, akar 16. Ini kan akar 16 kalau yang di luar. Karena kan ini berasal dari bola ini. Nah, jadi R-nya itu dari 0 sampai akar 8. Berarti di sini dalam G-nya adalah R theta Z. R theta Z. Ini adalah R-nya itu dari 0 sampai akar 8. Tetanya, karena dia di sini dikatakan tidak dikatakan pada kuadran 1, ya berarti kan tetanya itu dari 0 sampai 2pi. 1 putaran penuh. Ya, karena kan ini kan satu lingkaran penuh. Gitu. Jadi R-nya dari 0 sampai akar 8, tetanya dari 0 sampai 2pi. Lalu Z-nya, ya, nah Z-nya dari Z yang di bawah, yaitu ini akar X kuadrat plus Y kuadrat berarti R. Sampai dengan akar 16 min R kuadrat. Nah, jadi ini ya batasnya tuh. R-nya dari 0 sampai akar 8, perpotongan dari kedua permukaan ini yang diproyeksikan pada bidang XOY. Tetanya karena dia tidak dikatakan di oktan 1, berarti kan satu lingkaran penuh. Teta itu kan pada ini teta kan. Nah, satu lingkaran penuh itu 0,2pi. R-nya, Z-nya dari yang di bawah, permukaan yang di bawah sampai yang di atas, yaitu persamaan Z sama dengan ini kan sama dengan R. Ini sama dengan akar 16 min R kuadrat. Ya sudah, jadi integralnya tinggal diintegralkan terhadap di sini kalau ini kan sama-sama konstan boleh, mau diputer-puter mau 0 sampai 2pi dulu boleh, 0 akar 8 berikutnya, lalu kalau ini adalah R sampai akar 16 min R kuadrat. Nah, fungsinya 1 ya. Nah, jadi di sini dz, dr pada R-nya dari determinan Jacobi, lalu dr, d, theta. Ini R-nya R determinan Jacobi tadi, 1 dikali. Udah jadi ini. Itunya, apa namanya? Integrasinya.
Selanjutnya diintegralkan terhadap Z. Berarti kalau diintegralkan terhadap Z, ini konstan ya. Ya, berarti nanti kan di sini diintegralkan terhadap Z, RZ. Z-nya disubstitusi, nanti diganti dengan ini. Nanti bisa dengan teknik substitusi dalam menyelesaikannya. Atau dengan menggunakan bentuk segitiga. Karena ini Z, jadi Z dari akar 16 min R kuadrat dikurang R. Dikalikan lagi dengan ini. Nah, diselesaikan. Ya. Nah, jadi ini ya, integrasinya itu adalah ini. Itu, ya. Kalau tadi yang nomor 1, ya. Iya, tapi kan proses ininya apa? Tadi batasnya 25 min R kuadrat. Hah? Ya, oke, silakan. Ibu, maaf Ibu, saya udah nemu nomor terakhir tapi masih itunya Ibu, masih bentuk integralnya. Udah, nggak apa-apa, bentuk integral juga nggak apa-apa. Coba. Ya. Abi Septi ya Ibu, makasih Ibu. Ibu, saya juga yang nomor 1, pertemuan 14. Ya, silakan. Ya, 25 min R kuadrat. Oke. Terus diganti, dikalikan. 25. Kenapa sih nggak dikalikan dulu aja ini? Pangkat R theta, R theta, 0 pi. Pi-nya diganti jadi berapa? Pi, lalu pangkat 4. Ya udah, oke. Terus bawahnya coba lihat. Ya, oke. Ya, udah batasnya udah betul, udah fungsi udah betul. Oke, silakan. Berikutnya. Ya, siapa tadi berikutnya? Ya, Nia. Ya, nomor terakhir Ibu. coba, ya silakan. Ya, saya izin share screen. Nomor terakhir 14 ya. Iya, Ibu. Oke, integral ini berarti akar 9 min. Udah terlihat belum, Bu? Udah Ya, terlihat oke. belum? Ya. Saya jelasin ya, Bu. Izin jelaskan. Jadi di sini kan hitunglah integral ini nih, di mana G setengah bola X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 9 yang berada di atas bidang Z sama dengan 0. Nah, di sini udah ada grafiknya. Ini kan sumbu Y di sini, sumbu Z di sini, sumbu Y di sini, X-nya di sini, Z-nya ke atas gitu kan. Nah, habis itu di atas bidang Z sama dengan 0. Berarti kita ngambil cuman yang ini. Dan gara-gara dia setengah bola, kita bisa ambil yang di atasnya gitu kan. Nah, habis itu ini V di antara 0 sampai pi per 2 gara-gara ketika kita tarik sudut di antara Z ke X itu bisa dapat 90 derajat gitu yang di sini nih. Nah, makanya 0 pi per 2. Bisa kalau pi-nya tetanya itu dari 0 ke 2 pi, sedangkan R-nya dari 0 ke 3 gara-gara di sini kan ada keterangan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 9. 9 di sini kan R kuadrat ya. Jadi R itu kuadrat, jangan R ya, row. Kalau R itu jadi bidang, row. Oh, berarti diganti row, Ibu. Ya, diganti row ya. Cuman itu ya oke, tapi itu nanti diganti row ya, bukan R ya. Oh, berarti di sini juga row, Ibu. Ini Iya, row juga. sama.
Oh, Jadi iya, X Ibu. kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan rho kuadrat. Karena kalau R itu jari-jari bidang, rho itu jari-jari ruang tadi kan saya maksud. Oh, iya, Ibu. Ya oke. Berarti- Rho-nya dari 0 sampai 3 itu Iya, berarti. ini row-nya dari 0 sampai 3. Datanya dari 0 sampai 2pi karena satu lingkaran penuh ya kan? Iya. Ya, kemudian C-nya karena sampai Z sama dengan 0, dari Z positif ya berarti dari 0 sampai pi per 2. Ya. Iya. Jadi itu cuma bentuknya itu jangan R ya, tapi rho ya. Iya, Ibu. Oke, akar 9 min rho kuadrat. Jadi akar 9 min rho kuadrat. Lalu di situ juga rho kuadrat sin C. Ya, d rho. Kemudian dc d theta. Ya. Ya, salahnya cuma R-nya itu diganti dengan rho ya. Iya, Ibu. Ya, begitu ya Tania? Iya, Ibu. Halo? Iya. Oke. Ya udah, integrasinya udah betul. Integrasinya sudah ya. Ya, bisa ditarik. Integrasinya udah betul ya. Terima kasih, Ibu. Cuma R-nya aja ditulis dengan ya. Yang nomor 1 siapa tadi? Saya, Ibu. Yang nomor 1 siapa tadi? Ya, coba di-share. Ibu, mohon maaf, Bu. Harusnya kalkulus integral udah selesai, soalnya mau lanjut BIM. Ibunya udah suruh join. Halo? 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 Kalian masih di sana? Iya, Bu. Halo, Ibu. Halo? Sudah di-share screen belum? Kan tadi nomor 1. Halo? Halo, Bu. Ya, halo. Coba silakan di-share screen. Siapa tadi yang nomor 1? Bu, mohon maaf, Bu. Kenapa? Waktunya sebenarnya udah habis. Jadi kita mau lanjut kuliah lain, Bu. Oh ya, sudah kalau gitu. Ya oke lah. Ya, mau kuliah lain ya. Iya, Yaudah, Ibu. nanti yang nomor 1 kalau gitu dikerjakan sendiri ya. Dan juga nanti latihan soal di exercise 13.8. Ya oke, kalau gitu saya cukupkan hari ini ya. Sampai dengan saat ini kita lanjutkan minggu depan. Mungkin minggu depan bisa off class kali ya, offline gitu ya. Ya, Gracia ya. Oke, Bu. Oke, baik kalau gitu saya akhiri. Di absen nanti jangan lupa ya Gracia. Masuk semua kah? Berapa orang nih? 28. Oh ya. Baik kalau gitu saya cukupkan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Makasih, Bu.